anak Anda berkhotbah, tetapi hari ini saya mendengar ya isi cuplikan khotbah Anda seperti itu, jujur saya kecewa. Jujur saya kecewa. Ya, saya melihat di dalam diri Anda tidak ada ketuhanan. Ingat, Pastor Gilbert, Alkitab bilang, Anda hanya bisa menyembah satu Tuhan. Apakah Anda menyembah Tuhan Yesus atau Anda menyembah Tuhan Mammon? Kalau Anda sangat materialistik dan selalu berbicara tentang perpuluhan di situ, ya kan? Anda bukan mengingatkan itu. Ya. Berarti memang otak Anda itu lebih ke duit. Persepuluhan itu kan duit di situ. Ya, berarti Anda sudah terikat kepada roh Mammon dan itu Anda harus berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Viral ya, Pendeta Gilbert Lumondong dengan pernyataannya, dan ini sudah sampai ke banyak orang teman-teman, benar-benar viral ya, dan saya tidak menyangka kalian semua luar biasa, kalian semua sudah membantu perjuangan ini dengan cara share dan juga memberitahukan kepada teman-teman semua ya. Akhirnya teman-teman, akhirnya Pendeta Gilbert Lumondong mengucapkan permintaan maafnya teman-teman. Akhirnya ya, seperti yang sudah saya katakan di konten yang lain sih, saya sudah katakan bahwa ini Gilbert Lumondong, ini bentar lagi pasti akan meminta maaf dan mengklarifikasi statement yang dia buat. Karena ini benar-benar viral ya. Dan yang paling lucu tahu nggak teman-teman? Paling lucu, ada beberapa channel Polycardos yang beberapa hari yang lalu itu ngamuk-ngamuk, kejang-kejang dengan mengatakan bahwa saya memfitnah Gilbert Lumondong. Luar biasa sekali ya. Ada beberapa channel Polycardos dan saya nggak akan tampilkan di sini karena channelnya kecil-kecil dan saya tidak mau mempromosikan channel-channel Polycardos. Yang kecil-kecil apalagi ya. Kalau yang besar kita reaksi nggak apa-apa lah. Tapi yang kecil-kecil nggak usah. Mereka mengatakan bahwa saya memfitnah Gilbert Lumondong dengan mengatakan bahwa Gilbert ini mengejek, menyindir agama Islam. Padahal semua orang yang menonton, bahkan pendeta-pendeta pun, kalau mau jujur, itu akan mengakui statement Gilbert Lumondong itu benar-benar menyakiti umat muslim. Benar-benar sangat tidak enak didengar dan memecah belah toleransi. Dan ya inilah saya bilang kekuatan dari Allah yang memang mungkin Gilbert ya, karena selama ini kita lihat juga sering di depan ngomong baik, tapi di belakang kadang-kadang menggunakan Islam sebagai bahan bercandaan. Sebelumnya juga pernah, insya Allah dijadikan bahan bercandaan. Nah, ini yang kita cukup miris. Ya, kita cukup miris melihat pendeta-pendeta yang di depan kita baik, ngomongnya baik, tapi di belakang kadang-kadang mau nyelutuk-nyelutuk gitu. Ini yang kadang nyebelin gitu. Tapi saya berharap dengan kejadian ini, Pendeta Gilbert Lumondong belajar. Ya, Pendeta Gilbert Lumondong belajar setelah ini viral dan dia sudah minta maaf. Dan kita akan tampilkan ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan tampilkan dulu statement-statement lah ya. Statement-statement dari teman-teman kita yang lain, termasuk yang dari pihak Kristen. Ini dari pihak Kristen, bukan dari Muslim. Kalau dari Muslim, mungkin kalian akan bilang, wah nggak adil dan sebagainya. Kita dengar dari Kristen. Hari ini saya berbicara selaku kuasa hukum ya. Kita menerima kuasa dari beberapa orang, juga menerima komplain dari beberapa orang, teman-teman. Ya, untuk Pendeta Gilbert Lumondong ya. Jadi saya selaku lawyer, selaku kuasa hukum, selaku pengacara ya, memberikan somasi terbuka kepada Gilbert Lumondong ya. Anda dalam waktu 3 kali 24 jam kami minta untuk segera minta maaf secara terbuka di media ya kepada baik umat Islam maupun umat Kristiani ya. Karena kata-kata Anda yang sebelumnya kami posting di YouTube dan juga tersebar di media sosial, di beberapa media sosial ya, sudah diduga melecehkan dan menista agama. Ya, saya tahu Anda berbicara di situ di dalam forum tertutup, tetapi forum tertutup itu banyak orang, ya, itu untuk umum, terbuka untuk umum, sehingga video sermon Anda itu sudah tersebar kemana-mana. Sehingga kata-kata yang Anda nyatakan di dalamnya
dipandang oleh beberapa orang tidak pantas. Ya, dan saya ada beberapa klien dan beberapa elemen masyarakat, termasuk lawyer, yang sangat tersinggung dan ingin membuat laporan polisi. Jadi saya minta kepada Anda dalam waktu 3 kali 24 jam untuk segera meminta maaf. Ya. Dan kalau Anda merasa bahwa itu Anda hanya ingin menyindir umat Muslim, tapi saya kasih tahu Anda, saya sendiri pun sebagai umat Kristiani merasa tersinggung dan merasa kata-kata Anda sangat tidak pantas. Ya, apalagi Anda di situ berbicara sebagai pendeta, mewakili Tuhan, memberikan firman. Ya, bukan firman yang Anda berikan, tetapi kata-kata yang memecah belah, kata-kata yang membuat orang yang mendengarnya itu jadi ada ingin rasa permusuhan, ya, rasa kebencian. Dan saya rasa itu tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang pemuka agama seperti Anda. Ya, jadi saya minta kepada Anda segera meminta maaf secara terbuka. Jika Anda tidak melakukan tersebut, maka saya akan membuat laporan polisi dan mempidanakan diri Anda. Kepada masyarakat, ya, pasti banyak yang bertanya, kenapa kok Alvin Lim membela umat Muslim? Ya, saya bukan membela umat Muslim, teman-teman. Ya, saya kasih tahu, Muslim itu mereka sudah punya banyak pembela. Mereka nggak butuh Alvin Lim untuk membela mereka. Mereka punya FPI, mereka punya FBR, mereka punya Habib Rizik, mereka punya Habib Bahar, mereka punya Ustadz Abdul Somad, dan banyak lagi. Ya, pendekar-pendekar Muslim. Ya, mereka nggak butuh Alvin Lim untuk membela. Yang saya lakukan ini, saya juga membela dan melindungi umat Kristiani. Ya, saya mau mencegah terjadinya perpecahan, perperangan antara Muslim dengan Kristen. Ya, saya tidak mau itu. Kita ini saudara satu negara, Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya tidak akan membiarkan siapapun juga memecah belah kesatuan kita. Ya, kita butuh yang namanya toleransi. Ya, dan apalagi pendeta kok nggak punya otak, ya, ngomong sembarangan yang bisa diduga menista agama. Ya, apalagi ngomongin mencampur adukan antara urusan material zakat 2,5% dengan perpuluhan 10%, ya. Dibikin seolah-olah yang memberikan perpuluhan 10% dosanya hapus di situ. Nggak perlu doa macam-macam segala, ya. Itu adalah sesuatu yang salah. Saya sebagai umat Kristen juga sangat tersinggung. Kenapa? Kalau Anda berpikir bahwa dengan memberikan 10%, ya, itu bisa menghapuskan dosa atau membuat kita menjadi doanya lebih dikit, lebih singkat, berarti Anda itu tidak tahu yang namanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, manusia dengan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meminta uang dari manusia. Itu Anda perlu tahu, ya, Pastor Gilbert. Beda sama manusia, ya. Anda mungkin masih mau meminta uang dari jemaat Anda, karena tanpa uang dari jemaat Anda nggak bisa ke Sumire makan-makan di sana. Ya, ingat saya ketemu Anda itu di Sumire. Saya lagi sama istri dan anak saya. Anda sedang merayakan ulang tahun Anda di ruangan spesial di dalam di Sumire, ya toh? Itu uang siapa? Uang Anda kah atau uang dari jemaat? Ya, Anda harus ingat, Gilbert, ya, banyak masyarakat Anda, jemaat Anda yang memberikan uang di dalam kesulitan mereka. Ya, jadi jangan berpikir memberikan 10% terus berarti lebih banyak dari yang 2,5%. Gak usah seperti itu. Ya, yang paling penting dalam memberi adalah keikhlasan. Lu beli 10% kalau lu mendemus menggerutu juga gak ada gunanya. Mendingan lu kasih 2,5% tapi lu ikhlas di situ. Ya, jadi saya heran gitu loh, bagaimana seorang pendeta sekelas Anda, pendeta senior yang berpuluh-puluh tahun, ya kan, berkhotbah dan katanya adalah firman dari Tuhan. Firman Tuhan apa? Tuhan nggak pernah bilang minta 10% ya untuk menghapuskan dosa dan segala macam. Tuhan mengajarkan untuk memberikan 10% agar supaya manusia ingat kepada Tuhan
bahwa Tuhanlah sumber berkat. Ya, Tuhanlah sumber berkat. Bahwa setiap apa berkat yang kita dapat, kita berikan dulu. Yang pertama, yaitu persembahan anak sulung kepada Tuhan. Maksudnya agar di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi kita mendapat berkat, kita harus ingat sama Tuhan. Tetapi bukan hanya mendapat berkat, kalau kita dalam kesulitan pun kita harus ingat kepada Tuhan. Ya, jadi Pastor, saya jujur sangat kecewa kepada Anda. Saya beberapa kali datang ke kebaktian Anda, ya, di gedung Dynaplus di Karawaci situ. Saya lihat Anda berkhotbah, saya pernah lihat anak Anda berkhotbah, tetapi hari ini saya mendengar ya isi cuplikan khotbah Anda seperti itu. Jujur saya kecewa. Jujur saya kecewa. Ya, saya melihat di dalam diri Anda tidak ada ketuhanan. Ingat, Pastor Gilbert, Alkitab bilang, Anda hanya bisa menyembah satu Tuhan. Apakah Anda menyembah Tuhan Yesus atau Anda menyembah Tuhan Mammon? Kalau Anda sangat materialistik dan selalu berbicara tentang perpuluhan di situ, ya kan? Anda bukan mengingatkan itu. Ya. Berarti memang otak Anda itu lebih ke duit. Persepuluhan itu kan duit di situ. Ya, berarti Anda sudah terikat kepada roh Mammon dan itu Anda harus berhati-hati, ya. Saya ingatkan Anda sebagai sesama ya teman seiman. Saya peduli pada Anda, Pastor Gilbert, ya. Dan saya tidak mau seorang pastor ya menjadi bahan olok-olokan nantinya. Jadi saya ingin Anda pun juga insyaf. Ya, setiap orang itu pasti ada dosa, ada kesalahan, ya. Anda harus secara gentleman akui kesalahan Anda, minta maaf. Sehingga apa? Kata-kata yang Anda harus sampaikan nantinya ke depannya harus kata-kata yang penuh kesejukan. Ya, kita ini sekarang sedang ada roh perpecahan. Ya, belum lama ini Iran baru nyerang Israel. Mungkin tidak lama lagi akan timbul perang dunia ketiga, ya. Dan perang dunia itu, perang itu terjadi karena ada roh perpecahan. Iblis yang menciptakan itu. Ya, jangan sampai ada roh perpecahan antara Muslim dengan Kristen di Indonesia. Itu yang saya tidak mau. Karena kita semua itu awalnya juga dari satu akar yang sama, dari satu pohon yang sama, cuma berakar yang berbeda. Nenek moyangnya juga sama kalau Anda pelajari. Terus kenapa Anda mesti menghujat nenek moyang Anda sendiri? Ya biarkan dong orang mau punya keyakinan apa, ya kan? Dia mau keyakinan, dia bilang bahwa misalnya apel itu enak, ya boleh aja. Mungkin Anda berkeyakinan setelah Anda memakan apel, Anda nggak suka sama apel, dan Anda bilang, oh saya nggak suka apel. Ya biarin aja, orang itu boleh punya pemikiran masing-masing. Ya toh, Anda bebas mengeluarkan pendapat. Tetapi jangan sampai pendapat Anda, walaupun itu Anda pikir adalah lelucon, itu lelucon yang sangat tidak pantas dengan membandingkan satu agama dengan agama lain. Apalagi di dalam lelucon Anda, ya Anda menirukan gerakan seolah-olah gerakan mereka itu adalah gerakan yang aneh, gerakan yang menyakitkan, ya kan? Setiap orang punya pemikiran masing-masing. Orang yang tidak tahu agama Kristen sama sekalipun mungkin akan melihat Kristen itu aneh. Kenapa? Kok agama Kristen yang namanya doa bukannya doa dengan khusyuk, tapi nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gitu. Terus ada yang kadang-kadang begitu kan, kayak orang kemasukan setan. Orang mungkin berpikirnya seperti itu. Ya toh, tetapi inilah kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, pastor, ya. Anda harus tahu itu. Anda harus tahu. Saya bukannya sebagai orang Kristen mau melawan pendeta, bukan. Saya sebagai seorang advokat, seorang aparat penegak hukum, ya, mengingatkan kepada anggota warga negara yaitu Anda, untuk apa? Untuk pakai otak Anda agar jangan berbicara yang memecah belah. Karena apa yang Anda bicarakan itu sudah ada dugaan pidana penistaan agama. Ya, penistaan agama itu.
Anda menirukan cara apa namanya bersembayang itu kan membikin lelucon dari situ. Nggak bagus itu, Pak. Nggak bagus. Aduh, kalau yang melakukan itu penjahat-penjahat saya nggak masalah lah. Anda sebagai seorang petinggi GBI Glow, ya, kita sama-sama GBI. Jangan seperti itu, Pak. Tadi pagi saya mendapat kiriman video pendeta Saudara Gilbert yang di dalam khotbahnya menyinggung, menghina umat Islam dengan zakatnya yang hanya 2,5%, lalu ibadahnya sehari 5 kali, sholatnya ribet, bikin sulit, bikin susah, dan sebagainya. Berbeda dibandingkan dengan kekristenan yang katanya persembahannya 10% dan ibadahnya seminggu hanya sekali, itu pun relax, sukacita. Itu kekristenan Anda, Gilbert. Saya melihat, mendengarkan kata-kata Anda itu, Anda sudah menyalahgunakan mimbar Anda, khotbah Anda itu untuk menyerang orang lain, menyerang agama lain. Apa urusannya dengan Anda? Apakah Anda? Itu di dalam kehidupan bermasyarakat, sebenarnya Anda sudah melanggar sila kemanusiaan adil dan beradab. Artinya Anda sudah tidak manusiawi dan tidak beradab. Sekarang Anda, sebagai seorang Kristen, melakukan penghinaan yang juga brutal, yang juga tidak beradab. Itu tidak fair. Anda, dengan cara yang semacam itu sebenarnya sudah sekali lagi menunjukkan peradaban yang rendah. Dan lebih daripada itu, Anda sudah mengkhianati Injil. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa apa saja yang ingin orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah. Artinya Injil mengajarkan yang fair, yang adil. Kalau kamu ingin dihormati orang, hormati dulu orang lain. Itu bukan mengajarkan seperti Anda merendah-rendahkan orang lain. Yang kedua, ternyata Anda juga memakai persepuluhan itu bukan hanya untuk merendahkan orang lain, tetapi Anda rendahkan jemaat Anda itu sendiri. Kalau yang nggak mau bayar persepuluhan boleh, bayarnya 2,5%. Tapi jangan dikasih kursi, duduk di bawah. Gila, Anda betul-betul mengingkari, mengkhianati Injil. Injil, kata Alkitab, itu dikabarkan untuk orang miskin. Yesus mengidentifikasikan dirinya itu untuk orang-orang miskin, orang-orang yang susah, yang marginal, yang sakit, yang dipenjara, dan sebagainya. Bukan mengidentifikasi diri kepada orang-orang yang tambun seperti Anda. Ya, itu pun Anda tambun karena persepuluhan. Ya, Anda memberitakan Injil yang menurut surat Yakobus itu sudah memandang muka. Kalau yang nggak memberi persepuluhan Anda rendahkan, itu kan Anda kurang ajar namanya. Anda sudah betul-betul memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang diberitakan oleh para rasul. Karena itu Anda sudah dibawa kutuk Rasul Paulus itu. Ya. Nah, terkait sikap Anda ini, saya menghimbau itu, sinode, cobalah kepada pendeta-pendeta semacam Gilbert ini, saya tahu ada yang lain juga. Itu mestinya memberi teguran, sikap yang keras, bila perlu melarang mereka berkhotbah kembali, atau mencabut lisensi kependetaannya itu. Karena nggak patut. Karena Gilbert itu ya, tidak patut menyebut dirinya sebagai pendeta atau rohaniwan Kristen. Dia lebih cocok menyebut dirinya sebagai usahawan gereja, mencari keuntungan dari pemberitaan firman. Itu orang-orang semacam Gilbert Lumoindong ini. Ini berbahaya sekali dan menodai kekristenan, ya, menodai, mengkhianati Injil. Ya. Dan yang kedua, kepada jemaat yang cerdas, saya menghimbau, tinggalkan, jangan mau digembalakan oleh seorang Gilbert Lumoindong yang di dalam otaknya itu hanya mamon, cuan oriented, profit oriented, money oriented. Itu nggak cocok dengan kekristenan yang sejati. Ya, kalau Anda melayani untuk memperkaya diri, Anda bangga itu, bisa naik pesawat dengan first class itu ya, itu karena dari uang persepuluhan. Anda harusnya malu, bukan bangga. Ya, karena itu jemaat-jemaat saya himbau cerdas sedikit, tinggalkan. Ya, bila perlu tuntut itu pendeta semacam itu. Jemaat sendiri harus melakukan itu untuk membuktikan kesadaran bahwa sangat tersinggung dipimpin, digembalakan oleh pendeta semacam itu. Nah, maka sikap Gilbert itu menurut hemat saya akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan menghadapi ancaman hukum dunia karena kata-katanya itu sebenarnya sudah memenuhi unsur pidana, menghina agama lain. Yang kedua, dia juga akan menghadapi ancaman hukuman Tuhan karena sekali lagi orang-orang semacam Gilbert ini berkhianat pada Injil, nggak cocok, tidak memberitakan Injil sebagaimana yang para rasul beritakan. Karena itu tunggu saja waktunya. Saya percaya hukuman itu pasti akan datang menimpa pendeta-pendeta semacam Gilbert Lumoindong dan juga pendeta-pendeta lain yang sejenisnya. Itu pesan saya. Ya, itu pernyataan dari pihak Kristen sendiri ya teman-teman. Alvin Lim juga Kristen, bahkan Alvin Lim itu sampai melakukan somasi teman-teman. Ya, melakukan somasi kepada Gilbert Lumoindong 3 kali 24 jam, tapi Gilbert udah duluan ya, udah duluan meminta maaf, dan baru saja sebenarnya minta maaf 10 menit yang lalu ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini Ketua MUI, Colin Nafis kasih paham pendeta Gilbert. Zakat itu ada yang 2,5%, 5%, bahkan 10%. Ya, di sini dikatakan, kritik tajam diarahkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, bidang dakwah dan ukhuwah. Ya. Kiai Haji Muhammad Kolis Nafis terhadap pendeta Gilbert Lumoindong yang baru-baru ini mengundang kontroversi karena komentarnya terkait praktek zakat dan sholat dalam Islam. Pendeta Gilbert dalam sebuah video yang menjadi viral
tampak menyindir cara beribadah umat Islam yang dia anggap lebih berat dibandingkan dengan umat Kristiani. Dalam respon yang disampaikan melalui aplikasi X, Kiai Haji Kholis Nafis menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert. Mau bercanda atau serius ini? Kalau bercanda tak lucu, tapi kalau serius pasti keliru, ujarnya. Dia menegaskan bahwa jaket dalam Islam memang bervariasi dalam kadar 2,5 hingga 10% tergantung jenis jaketnya. Ya, ini cukup panjang, mungkin teman-teman baca aja. Ya, begitu juga sudah viral lah berita-berita dia ya. Nih. Karena nggak lucu gitu. Kita pernah lihat juga orang di stand up, ya di acara stand up komedi, itu menjadikan agama bahan lelucon, itu bisa kena juga. Sudah ada beberapa orang contohnya ya, jadikan agama bahan lelucon, itu nggak baik. Kamu apalagi jadikan yang lelucon itu agama yang seberang gitu. Agama kamu sendiri aja, kamu jadikan lelucon, itu kadang-kadang orang lihatnya nggak enak, rese. Itu agama kamu sendiri, banyak soalnya orang-orang gitu. Jadikan agamanya lelucon, itu udah rese. Apalagi kamu gunakan agama orang. Itu nggak enak, tendensinya kan jadi nggak enak. Walaupun saya tahu, Pendeta Gilbert tuh dalam ini ya, dalam narasinya bercanda kok. Dalam narasinya untuk supaya jemaatnya itu rajin perpuluhan. Karena sebelumnya Pendeta Brian viral. Pendeta Brian Syawarta bilang jangan bayar perpuluhan. Dan kita reaksi. Itu viral. Banyak orang-orang Kristen yang DM. Bahkan Pendeta Melatok sendiri bilang, banyak itu jemaat-jemaat nanya ke dia, itu perpuluhan gimana? Itu perpuluhan gimana? Dan sama saya rasa terjadi kepada Gilbert Lumondong. Pasti banyak jemaat tanya dia. Menurut Pendeta Brian, nggak usah perpuluhan, Pak. Tentu saja Gilbert kan bingung gitu. Waduh, ini banyak yang nanya, mau nggak mau dia ngomong. Dia ngomong, tapi kan di satu sisi dia harus tunjukkan bahwa 10% kalian tidak sia-sia. Itu yang ingin ditampilkan oleh Gilbert Lumondong. Pendeta Gilbert ingin jemaatnya ini berpikir, oh iya ya, kita ngasih 10% pun nggak rugi kok. Nggak rugi gitu. Kalau 2,5 duduk di lantai, 10% duduk di kursi. 2,5 harus cuci-cuci dulu dibilang kan. Ini enggak. Kita masuk, nggak perlu kita cek sandal kita ada injak sesuatu nggak. Nggak perlu cek badan kita lagi bau nggak. Masuk. Ya. Baru pegang apapun, nggak apa-apa. Ya, entah pegang apa, lagi korek-korek hidung atau apa, nggak apa-apa. Masuk aja. Ibadah. Boleh, kan gitu. Gerakannya juga gampang. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa fasilitas yang didapat dengan 10% itu lebih bagus. Tujuannya itu, cuman yang nggak enaknya bercandanya. 2,5. Kalau dia bilang 3 atau 4% ya mungkin masih inilah ya, kita nggak peduli gitu. Misalnya dia bilang, daripada saudara kita atau ada agama di sana yang ngasihnya tuh 5% atau 6% ya, itu ribet gitu. Nah, mungkin agak mending. Dan jangan memperagakan cara sholat kita. Ini kan jelas. Ini kalau ditanya sama ahli, ya ahli gerakan, ya ahli bahasa isyarat, itu pasti akan bilang, ya itu gerakan sholat. Kecuali bisa dibuktikan ada lagi agama yang lain yang gerakan ibadahnya seperti itu dan memberikan, ya, dia punya pemberian kepada fakir miskin 2,5. Ada nggak? Nggak ada. Itu yang jadi masalah. Tetapi Gilbert Lumondong langsung mengakui itu bagus. Yang kita takutkan seperti Polycarpus, ngeles. Kalau Polycarpus sudah jelas-jelas dia melakukan kesalahan, ngeles. Contoh apa? Kosman. Oh, mana ada saya lakukan itu. Rudi Simamora, begitu ditangkap, tahu nggak apa yang dia bilang? Bukan saya tuh. Itu dia nuduh saya loh. Itu si Julius yang buat video tuh, ngarang-ngarang gitu kan. Luar biasa mereka, teman-teman. Kebiasaan menipu. Buang badan. Bukan saya. Dia itu fitnah saya, dia yang buat itu gitu kan. Gilbert enggak, karena memang nggak bisa juga, itu muka-muka dia, wajah-wajah dia, itu video ya, bisa dicek, dan saksinya juga terlalu banyak, jemaatnya terlalu banyak, gimana cara nutup mulut semua jemaatnya kan gitu. Nah, bagusnya dia langsung gerak cepat. Jadi di sini saya katakan Gilbert itu langsung gerak cepat, dan dia juga agak pintar ya, memang ya mungkin orang-orang juga kasih inputan. Dia tidak mau melakukan yang dibilang sama Alvin dengan udah buat video klarifikasi minta maaf kan gitu. Ya, buat video sendiri klarifikasi minta maaf. Kalau seperti itu mungkin istilahnya untuk meredam agak kurang maksimal. Jadi dia memilih menjumpai Yusuf Kala. Nah, ini pintar dia. Ya, dia menjumpai Yusuf Kala kenapa? Karena Pak Yusuf Kala adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia. Ketua Dewan Masjid Indonesia dan salah satu tokoh agama Islam
yang sangat dihormati. Jadi dia menjumpai orang yang pas, pintar. Saya harus katakan Gilbert Lumondong pintar. Daripada dia klarifikasi sendiri, mending dia langsung menemui Pak Yusuf Kalla, sekaligus meminta maaf dan klarifikasi soal ceramah zakat. Ya, ini baru teman-teman ya. Oke, di sini Pak Yusuf Kalla sendiri yang istilahnya mewakili juga, membantu Gilbert Lumondong untuk menjelaskan kepada umat muslim dan seluruh rakyat Indonesia. Karena ini yang dirugikan bukan hanya Islam. Kristen juga kan gitu. Karena ada beberapa Kristen yang nggak perpuluhan. Artinya Kristen juga kena. Ini kan seakan-akan mengatakan bahwa kekristenan itu wajib 10%. Padahal enggak. Di luar sana banyak yang enggak kan gitu. Nah, di sini dikatakan pendeta Gilbert Lumondong meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi akibat ceramahnya yang menyinggung soal sholat dan zakat dalam Islam. Permohonan maaf tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kalla di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Senin 15 April. Dengan segala kerendahan hati, meminta maaf karena kegaduhan yang ada, kata Gilbert. Gilbert menyebut video ceramahnya yang viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan itu telah dipotong-potong dan tidak membuat penjelasan yang lengkap. Ia pun menegaskan tak bermaksud untuk mengolok-olok umat muslim melalui ceramahnya tersebut. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya umat orang muslim misalnya cukup setengah mati, jelas dia. Kenapa setengah mati? Karena berat. Sehari 5 kali. Kita orang Kristen seminggu sekali. Udah seminggu sekali, juganya duduk-duduk santai imbunya. Gilbert menjelaskan, sebenarnya ceramah yang ia sampaikan bukan untuk khalayak umum. Ia menyebut ceramah tersebut diperuntukkan kepada internal jemaatnya. Tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Ya. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah minggu, jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum, tutur dia. Di sisi lain, Yusuf Kalla pun menilai muatan ceramah yang viral di media sosial tersebut tak bermaksud untuk menista agama Islam. Ia pun menyinggung adanya upaya editing terhadap video ceramah tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan. JK berharap agar seluruh umat muslim bersedia menerima permohonan maaf ini. Terlebih, kata dia, Gilbert menyampaikan maaf secara tulus dan tanpa paksaan. Jadi, bagi seluruh umat Islam yang sudah melihat video itu, jangan dilihat video itu sebagai hanya itu saja. Tapi sebenarnya itu ada latar belakangnya. Dan ada editan yang kalau itu dia cukup berbahaya, tutur dia. Mari kita memaafkan karena tadi sudah minta maaf, sambungnya. Sebelumnya, Gilbert viral di media sosial ya, karena membandingkan zakat umat Islam yang 2,5 sehingga Kristen 10%. Saya Islam diajari bersih sebelum sembahyang. Cuci semuanya. Saya bilang, lu 2,5%, bukan 10%. Bukan berarti gua jorok. Disucikan oleh darah Yesus, kata Gilbert dalam ceramah tersebut. Gilbert menjelaskan, zakat 10% itu membuat umatnya tidak perlu repot bergerak dalam ibadah. Sementara umat Islam harus sholat karena zakat 2,5%. Lebih lanjut, dalam video potongan tersebut, Gilbert juga sempat memperagakan gerakan mirip sholat yang paling berat terakhirnya, mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa ucapnya. Ya. Jadi sudah minta maaf dan sudah clear lah. Karena memang tujuannya itu supaya menyemangati jemaat agar mau ngasih perpuluhan. Kan gitu. Tujuannya itu. Lu ngasih perpuluhan karena lu gampang ibadahnya. Kalau 2,5 berat. Ya, bahkan dia bilang kan, kalau mau kasih 2,5 juga nggak apa-apa. Ya, mau kasih 2,5 nggak apa-apa, tapi ibadahnya 5 kali. Ya, saya nggak tahu apakah Kristen ada yang seperti itu ya, ibadah 5 kali sehari. Tapi bisa aja ya. Ya bisa aja. Tapi memang banyak juga jemaat juga yang ngasihnya juga nggak 10% sih. Itu kita harus akui ya. Tentu saja banyak juga yang nggak pas gitu, mungkin 9%, 8%, bahkan mungkin 5% atau 2, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti di sini teman-teman bisa lihat bahwa Gilbert Lumondong ini sudah mengeluarkan statement minta maaf. Ini bagus. Beda dengan Polycarpus, udah buat salah, nggak pernah mau minta maaf. Ya, kalau Polycarpus kita bisa lihat, hujatan demi hujatan sadis. Tendensinya tendensi kebencian. Kalau Gilbert memang tujuan dari penyampaian tersebut supaya jemaat itu senang ya dan termotivasi untuk ngasih 10%. Seakan-akan wah udah nggak apa-apa lah 10% daripada susah kan gitu. Daripada ibadah susah mending 2,5%.
ibadahnya lebih gampang. Ya, jadi tujuannya diarahkan seperti itu. Luar biasa sekali. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kabar terbaru ini. Ya, untuk kabar terbaru ini. Ya, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Jangan lupa di-subscribe dan didukung ya channel kita. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.